Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini naik tipis ya, 0,33% ditutup di level 6.886 dengan transaksi harian hari ini masih rata-rata yaitu di sekitaran 10 triliun. Nah, foreign hari ini melakukan net sell dan majority saham yang di Lego asing itu big cap finance ya. Jadi seperti analis bilang, kalau suku bunga tidak dinaikkan maka ada potensi capital outflow dari foreign. Nah, itu wajar terjadi teman-teman ya. Nah, maka dari itu strategi saya untuk saat ini masih sama, yaitu skip dulu saham finance blue chip, kemudian pindahin porto ke saham-saham yang memang gerak ya. Salah satunya tech, sektoral ya. Tech itu udah mulai gerak, dan hari ini yang menarik itu saham-saham nikel-nikelan juga udah mulai gerak teman-teman ya. Nah, beberapa dari saham-saham itu seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu terakhir itu udah sering kita bahas. Jadi semoga teman-teman juga dapat momentumnya ya. Nah, untuk IHSG sendiri menurut saya masih sama ya. Analisa saya masih sama. Entah indeks akan naik dulu atau turun dulu, menurut saya pribadi indeks itu ada chance untuk menutup gap dulu di 6.730 baru rebound lagi ya. Kalau seandainya gap ini tidak ditutup, maka IHSG itu ada 2 gap yang nggak ditutup ya. Jadi akan lebih baik kalau gap ini ditutup dulu oleh IHSG, baru dia nanti melanjutkan kenaikan. Jadi kalau untuk saat ini ya, menurut saya pribadi kenaikan IHSG itu udah terbatas, maybe just sampai 7.000, habis itu koreksi dulu. Oke, jadi itu untuk IHSG. Dan untuk saham-saham yang hari ini kita bahas itu saham-saham kecil teman-teman ya. Dan sebenarnya ada banyak banget saham yang menarik, cuma karena per hari saya batasi bahas 6 saham, jadi saya bahas 6 aja ya. Maybe besok kalau ada waktu, besok saya buatkan video, dan minggu juga saya buatkan video lagi ya. Nah, untuk saham pertama yaitu BRMS. BRMS hari ini pergerakannya cukup menarik teman-teman ya. Dia naik 8% lebih, ditutup di level 238. Nah, BRMS sebelumnya kita sarankan beli di sini di range 2, di sekitaran harga inilah, dengan stop loss di bawah 220. Sayangnya di sini dia sempat close ya, close under 220, habis itu rebound. Nah, kalau kita perhatikan volume dia pas jebol support itu kecil teman-teman ya, dibandingkan dengan volume sebelumnya, volumenya itu kecil. Jadi hopefully buat teman-teman yang udah beli saham BRMS, teman-teman masih hold. Nah, kalau teman-teman masih hold sahamnya, ini BRMS ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Hari ini dia naik, volumenya kembali meningkat. Nah, dan kalau kita perhatikan hari ini dia juga break pattern kecil. Ya, sempat break, habis itu false. Oke, it's okay. Nah, ini sebenarnya double bottom teman-teman. Kalau kita perhatikan lebih detail, ini double bottom dengan resisten di 240. So, potensi kenaikan dari BRMS itu bisa
ke sekitaran 260-an ya, ada potensi BRMS ke situ. Nah, mengingat posisi sekarang itu sedang berada di resisten, so kalau seandainya dia koreksi, volumenya tipis, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk beli BRMS. Area beli masih sama, yaitu di range 230 sampai 220. Nah, ini adalah area beli. Kalau koreksi, volumenya tipis, manfaatkan buy on weakness di BRMS. Kalau mau beli dari harga sekarang gimana? Kalau teman-teman mau beli dari harga sekarang, range-nya diperlebar ya. Range-nya diperlebar, yang dimana teman-teman berani beli di sini 10 juta. Kalau kalian mau beli dari harga sekarang ya bisa beli 3 juta aja dulu, kemudian kalau dia turun teman-teman beli lagi di bawah. Nah, kalau seandainya dia langsung naik, nanti teman-teman bisa average jika bertahap. Secara teknikal BRMS itu udah mulai menarik dan udah boleh ya untuk dilirik kembali. Nah, itu untuk BRMS. Kemudian ada satu lagi yang menarik, yaitu energi. Saham-saham Bakri ini ya, Bakri energi ini juga punya Bakri dan menarik juga teman-teman. Hari ini dia naik 7% lebih, tutup di level 252. Oke, ini sebelumnya kita juga udah sempat cuan yang lumayan besar di energi ini, dan kita hapus dulu, kita bahas pelan teman-teman. Hari ini kalau kita perhatikan, energi itu naik dengan volume yang meningkat signifikan dari volume-volume sebelumnya. Nah, pattern dari energi ini mirip dengan BRMS tadi ya, yaitu double bottom. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua. So, kalau seandainya kalian mau beli energi, tertarik untuk swing ya di saham energi, dari harga sekarang itu menurut saya udah boleh teman-teman beli sampai 240 ya. Sampai 240, stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick ya di bawah 236. Ya, untuk stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah box kuning ini. Maybe teman-teman bisa pasang di 232 atau di 228 ya. Sesuaikan dengan risk management masing-masing. Buat kalau saya lihat ini potensinya ada ya untuk energi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Kalau kita pasang target kenaikan dari pola double bottomnya ini, maka ada potensi energi kembali ke angka 300-an teman-teman. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, saat ini energi itu udah menarik buat kita entry teman-teman ya. Oke, so itu untuk energi. Kemudian ada RMKE. RMKE juga menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik, yang dimana sebelumnya kita juga sempat cuan lumayan gede di RMKE ini. Kita hapus dulu. Nah, kalau kita lihat dari segi tren ya, dari awal RMKE ini IPO, trennya bagus teman-temannya. Trennya masih naik, cuma volatil banget ya. Trennya naik cuma volatil. Jadi nggak banyak orang yang bisa mengikuti saham-saham yang volatil seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini dia jebol sebuah pattern bagus. Ini ada double bottom atau cup and handle juga bisa. Yang dimana pas dia break dari sini volumenya gede ya, pas dia break volumenya gede, habis itu dia sempat retest dan kembali melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita pasang target kenaikan dari pola ini, maka target dari RMKE itu bisa capai 830 teman-teman ya, 830.
Buat teman-teman yang tertarik di RMKE, kalau seandainya dia turun lagi ke support ini, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry ya. Itu di sini. Di sekitaran harga 700 sampai 680 itu adalah area beli buat RMKE. Nah, ini saya pakai bos kuning ya. Dari 720 sampai 680 itu adalah area beli untuk RMKE. Kalau seandainya dia jebol dari 680, teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. But so far ini menarik, trennya bagus, dan kalau kita lihat dari segi volume juga bisa dikatakan volumenya lumayan oke teman-teman ya. Jadi ada potensi untuk RMKE kembali menunjukkan kenaikan. Itu untuk RMKE. Kemudian ada yang menarik yaitu ASLC. Nah, ASLC sendiri kemarin itu sempat kita post di Instagram dengan proyeksi saya ASLC membentuk pattern inverted head and shoulders. Tapi ternyata hari ini dia langsung breakout teman-teman ya. Dia langsung breakout. Jadi inverted head and shoulders-nya fail, dia berarti break pola double bottom dengan bottom kedua yang lebih rendah ya. Ini bagus ya. Ketika bottom kedua yang lebih rendah, maka target kenaikannya adalah mengikuti bottom keduanya teman-teman. Jadi dari segi volume dia break hari ini menandakan kalau ASLC ini breakoutnya valid teman-teman. Jadi untuk saat ini supportnya naik ya. Yang dimana sebelumnya 169 adalah resisten, hari ini per hari ini ya 169 itu adalah support ya. Jadi kalau seandainya dia di 175 ke bawah sampai 166 itu adalah area beli ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 165 ya. Under 165 teman-teman bisa consider untuk exit dulu, kemudian entry lagi nanti di bawah ya. Dengan target kenaikan harusnya untuk sekedar ke 200 itu ASLC possible banget ya. Melihat volume hari ini lumayan gede, kemudian volume 3 hari terakhir juga lumayan gede, jadi potensi untuk ASLC menurut saya lumayan besar untuk sekedar ke 200. Nah, yang dimana kalau seandainya 200 itu nanti lewat, maka ASLC confirm reversal dan tinggal teman-teman hold aja sahamnya. Oke. Itu untuk ASLC. Jadi potensinya ada, kalau dia koreksi manfaatkan untuk buy on weakness di ASLC. Nah, kemudian ada BP. Nah, BP ini sendiri kemarin juga saya post di Instagram teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum follow Instagram saya bisa cek link di deskripsi ya. Ada linknya teman-teman. Nah, BP itu terakhir kali saya bahas di YouTube itu di channel ini ya pada tanggal 18 Juli 2022 yang dimana waktu itu kita sarankan beli BP di range 126 sampai 120. Under 120 bisa consider untuk exit dengan harapan dia capai 175. Dan hari ini dia naik 21% lebih dengan peningkatan volume yang lumayan gede teman-teman ya. Dan yang menarik adalah hari ini BP itu break dari channeling uptrend teman-teman ya. Break dari channeling ini, jadi supportnya naik. Ini ada dua support yang akan saya gambar di BP ini. Yang pertama 175, ini support pertama. Kemudian support berikutnya di sini teman-teman ya, di 150. Nah, BP ini menarik. Kalau seandainya dia koreksi ke 175, teman-teman bisa nitip sendal di sini ya. Kalau seandainya buat teman-teman yang belum entry. Nah, buat teman-teman yang udah entry saham ini saat ini ya, tinggal kalian hold, pasang trailing stop. Trailing stop di mana terserah kalian, sesuaikan dengan area entry kalian. Nah, kemudian buat yang belum entry, support sekarang ada di 175 sampai
178, under 174 teman-teman bisa consider untuk exit. Nah, mengingat kalian belinya di harga atas, maka money management diatur, jangan entry terlalu gede teman-teman ya. Sekali lagi, ini BP saham third liner, gampang banget buat di-maintain oleh market maker-nya. Jadi kalau kalian mau entry lah dengan dana minim, sehingga kalau dia turun lebih dari 10% pun kalian nggak terlalu worry teman-teman ya. Oke, so itu untuk BP. Jadi sebenarnya BP ini potensinya masih ada dan masih possible banget untuk lanjut ke 220 sampai 240-an. Oke, kemudian yang terakhir, saham Bakri lagi, yaitu Bumi Resources. Nah, Bumi hari ini naik 3% lebih, ditutup di level 86 teman-teman ya. Oke, kalau kalian follow YouTube saya dari lama, kalian pasti ingat ya, pertama kali kita bahas Bumi itu di sini, kita serangkan beli di 60, kemudian berikutnya di sini, dan berikutnya di sini. Nah, saat ini Bumi itu udah bisa dibilang udah sampai resisten ya, dikit lagi itu nyentuh resist di 88 yang merupakan resist kuat untuk Bumi itu sendiri. So untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah beli Bumi, entah itu di average di box kuning ini atau di sini ya, menurut saya pribadi, saat ini udah saatnya kita untuk taking profit di Bumi ya. Taking profitnya gimana? Teman-teman bisa sisakan beberapa lot sebagai kenang-kenangan dari Bumi, teman-teman ya. Sisakan beberapa lot, siapa tahu dia langsung naik ya. Bang, kenapa kok taking profit nggak biarin Bumi naik? Gitu kan pertanyaannya sekarang. Nah, kita harus lihat dulu dari segi fundamental maupun alasan kenapa saham ini naik, teman-teman ya. Nah, kalau alasan Bumi naik karena fundamentalnya bagus, itu kita bisa kita keep dan bisa kita set trailing stop aja deh ya. Nah, masalahnya Bumi itu naik bukan karena alasan fundamentalnya yang baik atau karena katalis lain, teman-teman ya. Alasan Bumi naik itu cuma karena OEK ya. OEK itu apa? OEK itu utang yang dikonversikan menjadi saham, teman-teman ya. Nah, jadi menurut saya pribadi, ini Bumi ditarik naik supaya mereka yang punya saham OEK-nya itu bisa gampang distribusi di harga atas. Ya. Dan kalau teman-teman lihat berita-berita bagus di Bumi, sahamnya begini-begini, fundamentalnya begini-begini, bisa dikatakan itu enggak 100% benar ya. Teman-teman harus cross check lebih dalam lagi, biar pastilah dulu apakah memang benar fundamental dari Bumi itu naik atau memang ada isu akuisisi dan lain sebagainya. Kalau yang isu-isu seperti itu naiknya wajar, teman-temannya. Ini kan Bumi naiknya karena OEK tadi. Jadi bisa dibilang kalau menurut saya pribadi dia nggak akan jauh-jauh dari 100 lah. Paling kalaupun dia naik mentok 100, habis itu turun lagi ya. Itu kalau menurut pandangan saya, teman-teman ya. Tapi yang namanya bursa saham ya apa saja bisa terjadi, teman-teman ya. Nothing impossible. Oke, sekian untuk pembahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat, teman-teman ya, dan selamat malam.